Ingat bahwa persaudaraan itu saling menyayangi, bukan saling menyaingi. Terima kasih. Tahun 2012 saya dari Bima datang Kupang. Itu rencananya mau pulang, datang sini untuk lihat keluarga di Kapan. Dari situ saya lebih sudah mengenal PSCT dan saya juga berminat untuk ikut latihan. Dan dari sebelum itu Kapris dulunya sudah terkenal yang anak nakal, itu istilahnya preman. Nah, itu bahasa ini. Situ saya pulang dari Bima datang di Kapan, itu ada perubahan besar. Dari situ saya cari tahu akhirnya lewat organisasi ini ada perubahan. Saya masuk latihan, saya latihan dan ternyata latihannya keras. Dan dari situ saya ambil semakin keras ini, itu untuk membentuk kita punya mental. Dalam perjalanan latihan, bos saya yang di Bima telepon, harus kembali ke Bima untuk kerja karena tenaganya kurang. Saya ambil keputusan, saya kasih tahu ke Kapris bilang, oh ya tidak apa-apa, nanti yang penting sampai ke Bima itu harus cari ini latihan, lebih bagusnya latihan sampai jadi. Ya mungkin jalannya Tuhan, mungkin ini lewat mimpi ada petunjuk hati yang gambarnya kecil. Malam itu saya mimpi itu hatinya besar, itu bentuknya besar begini, datang mendekati saya. Paginya itu saya langsung ingat, oh ini harus ini, karena keadaan sana kehidupannya keras juga. Dari situ saya lihat mimpi itu, dia mengingatkan saya cari tempat latihan. Dari situ kebetulan Mas Ratman itu yang datang pakai baju kaos, tapi yang membuat saya heran itu hatinya begini kecil ini, jarak 3 meter atau 4 meter itu saya bisa lihat. Dari situ saya dekati Mas Ratmannya, saya kasih ceritain semuanya tentang saya ini mantan siswa atau apa. Saya begini, kebetulan kakak saya juga di sana sudah warga sama dengan Mas, makanya ini. Di situ saya ada petunjuk, dikasih nomor handphone, alamat, dia bilang nanti kalau ada waktu cari saya ke rumah. Dan besoknya itu setelah selesai kerja saya cari dia, minta alamat, cari, saya ketemu rumahnya Mas Ratman. Di situ saya dapat petunjuk untuk arahkan saya tempat latihannya ada di mana-mana, tempatnya di mana itu dikasih tahu. Di situ dia bilang, Mas Ratman bilang kebetulan yang Mas pelatih itu orang dari timur juga, timur itu Mas Egas latihan. Dan itu di besoknya saya langsung masuk latihan sampai saya jadi. Dari situ saya dibentuk saya punya ini, itu saya rasa dari luar. Sebelum saya masuk latihan, dengan saya sudah masuk
latihan itu saya kan sudah beberapa bulan, kemudian itu orang luar itu banyak yang tanya saya, kamu ini kenapa berubah itu ini. Saya bilang saya dari dulu tetap sama seperti ini. Dari situ lama baru saya mengerti dengan ini, saya lebih semangat lagi untuk latihan. Sudah, akhirnya saya ambil latihan selama hampir 2 tahun sampai selesai. Di situ yang kasih latihan Mas Egas, Mas Ratman, Mas Bagus, Mas Arnold, Mas Mamat, Mas Eko. Itu saya bersyukur karena lewat mereka lah, pelatih itu membentuk saya hingga saya bisa berubah, dan luar biasa itu saya tidak bisa ungkapkan dengan kata-kata, dan itu yang saya alami dan luar biasa. Saya punya harapan yang mau ikut masuk latihan, saya lebih senang lagi karena setiap kita latihan itu pola latihannya beda, tapi intinya dari kita mau atau tidak, karena kita dibentuk untuk hal yang bagus. 15 saya selesai, sudah disahkan. 2016 saya keputusan kembali ke Kupang, dan saya datang sini, saya sudah bisa ketemu saudara-saudara saya, senior saya, Kak James, Kak Buce, Kak Apris, Kak Dome, dan lain-lainnya. Lain saya tidak bisa dapat sebutkan karena terlalu banyak. Itu pengalaman saya sedikit yang saya sampaikan secara garis besar. Mungkin saya mau rincikan juga, mungkin satu hari pun mungkin tidak akan cukup, tapi itu saya ambil garis besarnya. Mudah-mudahan ada adik-adik mungkin yang ini yang mungkin mengerti dengan ini, bisa silahkan ikut latihan. Itu yang penting semuanya timbul dari hati, tidak ada paksaan, karena itu untuk merombak kita punya pribadi sendiri. Dan mungkin ada di sini ada kakak-kakak, ada Kak Diven, Kak Ubi, itu pengalamannya lebih. Dari sini kita banyak ini pengalamannya beda-beda. Mungkin Kak Ubi bisa sampaikan dia punya pengalaman yang Kak Ubi alami. Oke, baik. Terima kasih Kak Adi Riuzami yang sudah datang berkunjung ke sini. Terima kasih kakak-kakak pelatih saya, senior saya semua, saudara-saudara saya yang ada di sini. Di sini saya sedikit bercerita tentang pengalaman dan kenapa saya ikut Esatrate. Jadi seperti yang tadi diceritakan Kak James, 2003 Kak James buka latihan, itu saya masih SD kelas 3. Sudah ada niat untuk ikut latihan, tapi karena masih kecil, dilarang oleh orang tua. Akhirnya pada tahun 2004 baru saya memutuskan untuk masuk, meskipun tidak minta izin di orang tua. Saya masuk latihan karena saya berpikir yang melatih kakak saya sendiri kok, Kak James. Nah, saya berpikir begitu. Nah, setelah ikut latihan, mulai latihan dari tahun 2004 sampai 2006 baru naik sabuk polos. Jadi latihan dulu mungkin saya latihan 1 tahun lebih baru dapat senam 1. Nah, baru dapat 1 senam itu ya, senam dasar 1. Setelah itu ikut latihan terus sampai itu kami latihannya di kantor BPP di Netpala. Tahun 2008 setelah Kak Martin Lambana jadi warga, karena siswanya tinggal saya sama Kak Mikson Said yang jadi di Kupang. Kak Mikson sudah jadi warga 2011 di Kupang. Siswanya tinggal kami 2 orang saja di di BPP. Kami dipindahkan ke unit SMP Kristen dulu. Jadi kami pindah terus latihan terus. Latihan setelah Kak Mikson tamat SMA, dia pergi kerja di Kupang. Jadi yang latihan yang dari unit PPP itu tinggal saya, dan yang dari SMP Kristen itu ada Kak Goris. Jadi kami latihan.
tahun 2010 itu mau dipersiapkan untuk jadi warga, tapi karena pertimbangan umur, jadi pelatih-pelatih saya bilang ke saya kalau kamu nanti saja dulu, soalnya kamu umurnya belum pas. Saya bilang iya. Saya latihan lagi. Setelah tahun 2011 mau disahkan jadi warga, saya kekurangan biaya, tidak ada uang pengesahan. Dari situ saya latihan juga, latihan terus, tidak pernah keluar, saya latihan terus. Latihan tahun 2012 itu kan pengesahannya bulan Desember. 2012 bulan Oktober itu sudah dipersiapkan karena mungkin dari pribadi sendiri belum siap dan ada sedikit kendala ini itu, maka saya sendiri memutuskan untuk tidak ikut latihan, tidak ikut untuk dipersiapkan untuk jadi warga. Dari situ saya keluar latihan selama 1 bulan. Setelah yang kakak-kakak 2012 sudah habis prawarga, saya latihan kembali. Jadi tetap pakai sabuk putih, tapi mereka pengesahan, saya tetap di sabuk putih. Latihan. Setelah 2013 sekitar bulan April itu, saya memutuskan untuk berhenti latihan. Saya sudah tidak latihan lagi. Tapi di dalam setiap hari itu tidak tenang. Lihat warga itu tidak tenang. Apalagi kalau Kak Apris pergi ke rumah, pasti saya lari sembunyi. Tidak berani ketemu sama Kak Apris. Jadi setelah sekitar bulan Agustus atau September 2013 itu, saya keluar April 2013, saya berhenti latihan sampai tahun 2014. 2014 saya latihan kembali. Saya masuk latihan kembali, itu dari sabuk putih diturunkan ke sabuk hijau. Tapi saya tetap latihan. Nah, pas kakak-kakak yang mau dipersiapkan untuk 2014 itu mau pergi pengesahan, saya juga berpikir, mereka dulu belum latihan, saya sudah latihan. Mereka masuk latihan, termasuk saya juga mengajarkan mereka cara tendangan cara pasang. Nah, ini bahaya ini. Kalau sampai mereka jadi warga, saya belum jadi warga, bahaya ini. Saya memutuskan untuk pergi keluar daerah ke Surabaya. Itu saya pergi ke Surabaya bulan November sebelum kakak-kakak 2014 pengesahan. Setelah saya sampai di Surabaya, tinggal sama bos. Saya kerja di salah satu ekspedisi di sana, saya tinggal sama bos, di rumahnya bos. Setiap hari ini saya cuma berpikir, jalan ketemu, karena di Surabaya itu banyak yang ada tugu-tugunya. Saya berpikir, tugu-tugu Esatrate. Jadi saya berpikir, saya tetap harus latihan. Setelah bulan ketiga saya di Surabaya, karena tinggal sama bos, tidak bisa keluar malam, saya minta izin sama bos. Bos, saya mau ngekos. Bos bilang, kenapa? Saya bilang, saya mau ikut latihan. Latihan apa? Latihan bela diri. Saya sudah latihan dari kampung, tapi belum selesai. Sampai di sini saya harus selesai. Bosnya bilang, tidak bisa. Saya bilang, tidak bisa juga bos. Kalau bos tetap melarang, saya berhenti bekerja. Terakhir bosnya bilang, tidak apa-apa, kamu pergi ngekos, yang penting kerjamu lancar. Saya bilang iya. Saya pergi ngekos. Setelah 2 minggu saya ngekos, saya ketemu sama Mas Jainal Abidin. Mas Jainal itu dia jual buah-buahan di pinggir jalan. Saya pas pulang kerja, kebetulan dulu belum ada motor, masih ngontel, masih pakai sepeda ontel. Saya langsung parkir, saya lihat Mas Jainal itu pakai kaos Esatrate. Saya berhenti, simpan sepeda, saya pergi duduk di sampingnya Mas Jainal. Dia tanya, mau beli apa? Tidak mas, saya mau ikut latihan Esatrate. Kamu tahu dari mana kalau saya warga Esatrate? Dari kaosnya sampean mas. Dia tanya-tanya, setelah banyak tanya, banyak bicara, dia bilang, besok malam datang ke sini. Saya bilang siap. Besok malamnya itu saya pulang kerja, langsung mandi, tidak makan juga. Saya langsung, karena saking pengennya saya ikut latihan,
saya langsung ngontel lagi pergi ke tempatnya Mas Jainal ini. Sampai di sana Mas Jainal telepon Mas Chandra. Saya diantar sama Mas Chandra ke tempat latihan Ranting Pabean Cantikan cabang Surabaya. Di situ ada Kang Mas Fadil almarhum, Mas Ari Wibowo, Mas Farni, sama pelatih-pelatih saya yang lain. Mereka bilang, mau ikut latihan? Saya bilang, iya. Mereka bilang, duduk dan lihat dulu. Kalau nanti pengen, baru ikut. Kalau kamu lihat latihannya terlalu keras, ya terserah kamu. Saya bilang, saya mau latihan sekarang, Mas. Jadi, saya ikut latihan. Setelah latihan, mereka suruh misalkan cara pasang tendangan ini, saya bisa. Jadi mereka tanya, pernah latihan? Iya, pernah. Di mana? Di NTT. Sampai sabuk apa? Sabuk putih. Saya dites. Bisa sparring? Bisa. Bisa pembukaan? Bisa. Terus saya disuruh sparring sama Mas Fandi. Saya disuruh sparring sama Mas Fandi. Setelah sparring itu baru mereka bilang, oh ya sudah, kami percaya. Mereka minta piagam. Kebetulan kami di sini latihan belum ada piagam dulu. Mereka minta pakaian latihan. Saya bilang pakaian latihan tinggal semua di kampung. Mereka minta nomornya pelatih-pelatih saya. Mungkin nomornya ke Apris, ke James, ke Buce. Saya tidak berani. Saya tidak berani memberikan nomor ini karena saya takut. Saya selama latihan dulu sangat takut dengan warga. Terlalu takut. Jadi saya takut. Terus mereka bilang, kalau kamu punya piagam, kamu bisa ikut lanjut dengan yang sekarang mereka hijau untuk dipersiapkan pengesahan 2015. Saya bilang saya tidak punya piagam. Mereka bilang berarti kamu tunggu tahun depan bisa. Saya bilang bisa. Intinya saya latihan. Latihan selama 2 bulan langsung tes jambon. Tes jambon setelah itu baru ikut lagi tes hijau, tes putih. Nah, pas sudah habis pengambilan sabuk hijau, saya karena di tempat kerja kurang betul sama bos, saya pindah tempat kerja. Saya pindah tempat kerja dan itu sudah jauh dengan Ranting Pabean Cantikan. Jadi saya pergi ke Mas Fadil almarhum, saya minta surat pindah. Akhirnya Mas Fadil memberikan surat, saya pindah ke Komisariat UPN Jawa Timur. Itu latihannya di kampus UPN di Surabaya. Saya pindah ke sana, jadi yang menerima saya di situ dulu ada Mbak Nini, Mas Ilul, Mas Debi, Mas Rasya, dan pelatih-pelatih saya yang lain yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Dan di Komisariat UPN itu sendiri ada sesepuh saya, Kang Mas Rangogi, pengesahan dari Madiun tahun 85. Salam hormat dari kami semua di NTT. Nah, dan akhirnya saya latihan di Komisariat UPN itu dari sabuk hijau sampai saya disahkan tahun 2016 di cabang Surabaya. Tepatnya kami disahkan di daerah Perak. Daerah Perak, dekat sama pelabuhan. Gedung Barunawati. Nah, kami disahkan di situ tahun 2016. Jadi setelah saya jadi warga, banyak mengalami kesusahan waktu masih di tanah rantau. Tapi di dalam kesusahan itu yang tidak pernah meninggalkan saya itu adalah doa dari keluarga di sini dan saudara-saudara Esatrate. Mereka di sana tidak pernah meninggalkan saya dalam keadaan apapun. Susah yang bagaimanapun mereka tetap ada. Disitulah saya mengerti kenapa saya diproses selama beberapa tahun baru bisa menjadi warga. Semua itu bermakna untuk kehidupan kita selanjutnya. Dan di saat mengalami kesusahan, yang ada untuk kita, ada untuk saya saat itu hanyalah saudara-saudara saya Esatrate. Jadi mungkin itu sedikit pengalaman dari saya yang saya bisa ceritakan. Dan satu pesan lagi dari saya yang sudah sering kita dengar. Tapi yang mau saya sampaikan lagi bahwa ingat bahwa persaudaraan itu saling menyayangi, bukan saling menyaingi. Terima kasih. Kenapa saya senang masuk PST?
dan ada pengalaman saya sedikit soal pertandingan atau saya pernah mendapat sebuah prestasi. Ya, kenapa saya masuk PSTI? Karena saya dulu awalnya pernah ikut aliran lain, latihan lain. Tapi yang membuat saya kenapa masuk PSTI karena persaudaraannya. Selain persaudaraannya, di PSTI punya dalam pencak silat itu yang membuat saya senang itu, yang membuat saya motivasi itu, saudara saya, mungkin Kobi Tumate ada di sebelah, biasa sering lewat depan rumah, sering putar-putar toya. Saya bilang, putar toya ini keren nih. Tapi mau dekat, kayak geli. Karena beliau biasa lewat, soalnya biasa senyum. Ini sekarang mana mau dekat dia ini. Jadi pada suatu hari pas malam beliau sempat main ke rumah, sempat main-main toya. Saya kembali, ada Kamutis dari kapan juga pernah bertanding dengan saya di Kupang, tapi beliau gagal karena beliau melihat saya sudah menginjak padepokan IPSI di Jakarta. Beliau tidak patah semangat untuk berlatih. Beliau pergi ke Makassar, beliau ikut bertanding juara, dan beliau juga sempat apa yang dia cita-citakan tercapai. Dia ikut Pomnas, tembus ke Jakarta dan ikut bertanding. Dan juga ada Kayanto, kami 3 orang dari Kapan, dari Ranting Molotuan, kami 3 orang. Saya orang pertama yang berhasil tembus ke nasional dari PSTI. Kedua Kamutis, 3 Kayanto. Kami sangat bangga latihan PSTI ini. Jadi motivasi saya bagi saudara-saudara atau adik-adik, meskipun saya dulu banyak kekurangan dalam teknik atau berlatih, tapi sekarang sudah makin maju, makin semangat berlatih, jangan menyerah. Kalau mau mencapai sesuatu, harus punya niat dan punya semangat untuk berlatih. Mungkin itu sedikit dari saya. Baik, terima kasih. Saya rasa terhormat sekali karena saat ini Kak Adi Rijami bersama tim balas dendam. Rasanya balas dendam karena kemarin di Belo pertemuannya juga sama, tidak pernah ada kesepakatan, tapi ini hari beliau rasa dia juga sepertinya balas dendam, tidak apa-apa. Jadi itu juga kita tidak bikin jadi satu persoalan. Kami keluarga besar persaudaraan setia hati terlebih di Ranting Molotuan rasa bersyukur walaupun rasanya tidak lengkap sekali dengan kesibukan karena memang mendadak juga. Karena itu Kak Buce di sini sebagai ketua juga akhirnya sampaikan rasa juga kewalahan karena tiba-tiba, tapi intinya kami senang di sini. Karena itu terima kasih sekali Kak Adi bersama tim. Mungkin di lain kesempatan kita bisa saling berbagi lagi cerita yang lebih menarik, dan di situ mungkin kita tidak banyak berbincang lagi, tapi itu di sesi mungkin sesi latihan masuk ke bela diri. Kalau ada sesi berbincang mungkin hanya karena istilah bersenda gurau. Karena itu kesempatan ini mungkin kalau dengar tadi banyak yang masih cerita, ya maklum karena saking senang dia seterate, maklum sekali karena bersyukur karena menjadi warga di persaudaraan setia Terate. Karena itu sebelum berakhir kesempatan ini kami tutup dengan satu rasa syukur kami dengan satu doa
karena itu kita punya kumpulan menunjukkan bahwa satu doa terbesar bahwa kita di sini tetap hidup sekali untuk strata terlebih di Kota Kapan. Baik, mungkin itu saja Kak Adi. Terima kasih. Mungkin ini yang kami sampaikan dan salam persaudaraan. PSAT Jaya Jaya Jaya. Untuk saudara semua, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Adi Riuzami. Kosong!